Umur saya 22 tahun. Saat ini saya sedang kerja. Saya lahir dari keluarga yang circle muslim ya, yang sangat fanatik dengan muslim dan sangat-sangat bisa dibilang taat untuk beribadah. Taat beribadah. Dan kenapa saya bilang fanatik? Karena sampai saya pun disekolahkan di pesantren dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan saat di pesantren itu pun saya pun dipaksa untuk hanya mengenal satu agama, yaitu agama saya sebelumnya, yaitu muslim. Dan pada saat saya juga di sekolah itu saya cukup banyak tahu ya tentang Al-Quran, karena memang kita didorong untuk belajar, bisa tahu dan bisa menerjemahkan. Pada saat itu kejanggalan-kejanggalan itu saya tidak akan bahas karena memang takut di luaran menjadi menjadi perbincangan yang memang sangat krusial buat dibicarakan. Katanya Islam, maksudnya katanya taat, tapi kok hanya mengenal satu agama aja, karena memang didorong kan, dipush buat udah kau tahu satu agama ini aja, nggak usah yang lain. Ternyata tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang saya ingini. Di situ saya mulai sadar bahwa apa yang dulu saya dipaksa untuk mengenal satu agama itu hanya mungkin cara mereka aja supaya saya tidak mengenal dunia luar gitu. Saya sudah mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena saya memang sudah tidak dianggap sama mereka. Tidak dianggap sama mereka. Nah, itu poinnya. Pertama, kita akan melihat dari thumbnail, judul yang dibuat oleh non-muslim. Yang pertama, anak-anak ponpes ini murtad. Jadi di sini dikabarkan bukan hanya satu orang saja, tetapi ada anak-anak, berarti banyak orang atau banyak santri yang kemudian keluar dari Islam, murtad. Sampai sekarang kita tidak mengetahui dan kita tidak tahu di mana datanya atau tempatnya pesantren mana yang kemudian mereka keluar dari Islam. Kita tidak tahu, jangankan 2, 3 atau 4 atau 10 orang, satu orang saja yang kemudian murtad, santri keluar dari Islam, pasti bakal ramai. Ini pemberitaannya senyap dan memang tidak ada ya ikhwah. Apakah memang ini akalan-akalan saja? Kita tidak tahu, dan kita akan baca selanjutnya saat mereka mendalami ajaran Islam. Semakin kita mendalami ajaran Islam, tentu kita akan menemukan keindahan Islam itu sendiri. Alhamdulillah, subhanallah, kita akan menemukan keindahan demi keindahan. Karena yang pertama, misalkan Al-Quranul Karim yang kita kaji, yang kita cermati, yang kemudian kita pahami semakin mendalam dengan ilmu balaghahnya, kinayahnya, mantiknya, subhanallah, kita akan semakin cinta kepada Al-Quranul Karim. Bukan malah sebaliknya. Alhamdulillah. Baik, katanya menemukan kejanggalan-kejanggalan. Tadi orang ini mengatakan tidak akan disampaikan kejanggalan-kejanggalan itu, karena kalau misalkan disampaikan nanti takut ramai di halayak umum. Nah, sebetulnya itu hanya alasan saja. Kenapa? Karena kalau misalkan disampaikan, kita akan meluruskannya dan kita akan mengcounternya, yang kemudian pada akhirnya orang ini akan malu sendirinya. Nah, kemudian deskripsinya sudah jelas. Nah, tadi orang ini memberikan kesaksian bahwa ini sangat menarik ya, katanya dia hidup di lingkungan yang sangat taat, yang sangat fanatik di dalam keislamannya. Kemudian orang ini mengatakan, saya mesantren dari kelas 1 SD, bayangkan, 1 SD sampai kelas 5 SD. Bahkan orang ini ahli penterjemah Al-Quranul Karim. Tentunya kita ketawa tatkala orang ini mengaku ketika keluar dari kelas 6 SD, jadi pesantrennya dari kelas 1 sampai kelas 6, menjadi ahli terjemah. Dia bisa menerjemahkan Al-Quranul Karim. Jadi ahli, alhamdulillah, kelas 6 SD. Subhanallah, sampai seperti itunya. Jadi meyakinkan bahwa saya ini tidak muslim yang abal-abal begitu, tidak Islam yang KTP, tetapi saya ini penterjemah Al-Quran. Sama hanya dengan kesaksian-kesaksian sebelumnya yang mengatakan bahwa dirinya pesantren 6 bulan tembus menjadi khalifah, tembus menjadi seorang khalifah cuma 6 bulan ya. Kenapa mereka seperti itu? Ingin menarik simpati, ingin mengatakan bahwa diri ini paling hebat, Islamnya juga Islam yang sangat mantap begitu ya. Yang pertama mengaku khalifah, yang kedua ahli penterjemah Al-Quranul Karim. Jadi ini untuk menarik simpati agar orang-orang tidak memandang sebelah mata. Jadi Islamnya Islam taat, Islam fanatik. Padahal pembuktiannya kita akan lihat di video berikutnya, karena ini sangat menarik ya. Jadi kelas 6 SD sudah mahir menerjemahkan Al-Quranul Karim. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana isi videonya. Silakan ya ikhwan. Saya mengenal Tuhan itu
pada tahun 2017. 2017. Dan sebelumnya itu saya melihat keluarga saya memang menyukai hal-hal yang berbau supranatural. Nah ini. Contohnya saat dia sakit, dia akan pergi ke orang pintar. Tapi orang pintar di sini bukan dukun ya Bapak Ibu Saudara, bukan dukun, hanya saja mereka memanggil orang itu untuk istilahnya doain airnya, habis itu airnya diminum. Dan itu kalau di Muslim itu namanya musyrik. Dan dosa musyrik itu kalau menurut di Muslim itu lebih besar dosanya daripada yang lain. Baik, gitu. Baik. Dan di keluarga saya pun juga masih kental akan penghormatan leluhur nenek moyang gitu. Gimana Jadi itu, setiap beberapa bulan gitu ada kegiatan yang kalau di Makassar namanya Asuro Maca, itu kalau di Indonesiain apa ya namanya? Kayak ngasih makan orang mati, tapi orang matinya udah leluhurnya yang dikasih makan. Ada dupa juga kalau pada saat prosesi ngasih makan orang meninggal itu, ada dupa dan lain-lain sebagainya. Udah ada makanan kesukaannya juga nenek moyang kita gitu. Nah, ini sangat lucu sih. Kenapa? Karena dari awal orang ini sudah mengaku Muslim yang sangat taat ibadah, sangat fanatik, dibesarkan di keluarga yang sangat fanatik. Tetapi pas kita melihat kesaksian berikutnya, ini sudah terbongkar, ikhwafillah. Jadi sebelum dia mengatakan dirinya keluar dari Islam, sebelum dia mengatakan itu sebetulnya dulu dengan praktek seperti ini sudah masuk ke ranah kufur. Kenapa? Karena dia sudah memberikan persembahan kepada leluhur, kepada yang sudah mati, gitu ya, alias kepada jin lah gitu. Kemudian dia juga ke orang-orang yang dianggap memberikan pengaruh begitu ya, dibacakan yang jawokan mungkin seperti itu. Nah, hemat saya, jangan mengaku Islam kalau seperti itu. Mengaku saja kejawen sudah cukup. Jadi kalau misalkan Anda mengaku Islam yang taat, Islam yang fanatik, kemudian pada pembuktiannya Anda malah memberikan sesajen kepada yang sudah mati, kepada orang yang sudah meninggal dunia, kan itu tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi Anda jangan mengatakan taat, jangan mengatakan fanatik terhadap Islam kalau misalkan Anda kelakuannya seperti itu. Jadi kan ini sudah terbongkar, ikhwafillah. Mengaku tadi penterjemah Al-Quranul Karim. Kalau misalkan ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kita memberikan sesajen kepada orang yang sudah mati, kemudian kita dianjurkan dan diperintahkan seperti itu, maka umat Islam semuanya akan melaksanakan itu karena kefanatikannya. Tetapi kan pada intinya tidak ada dalam nas Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW kita memberikan sesajen kepada orang yang sudah mati. Bukan memberikan sesajen, kita mendoakan orang yang sudah mati. Ini malah memberikan makanan kepada orang yang sudah mati. Apakah layak kita percaya terhadap orang ini bahwa betul orang ini sebagai Muslim yang taat? Kan ini sangat naif. Dan hemat kami sangat mohon maaf pikirannya sangat awam ya ikhwan. Kalau misalkan kita melihat orang yang semacam ini mengakunya sebagai Islam taat, mengakunya sebagai Islam yang fanatik, tapi kelakuannya jauh panggang daripada api, kelakuannya jauh daripada Islam itu sendiri. Kan ini lucu ya ikhwan. Maka dengan judul yang ditampilkan oleh non-muslim, katanya anak-anak ponpes ini murtad. Anak-anak ponpes yang mana yang kemudian murtad? Karena sampai sekarang tidak ada datanya orang-orang pondok pesantren yang murtad, yang betul memahami dan mendalami ilmu agama Islam. Karena produk-produknya tidak akan seperti ini, Khafilah. Produknya tidak akan seperti orang ini yang kemudian kirimkan sesajen, masih memberikan ya semacam penghormatan kepada orang yang sudah mati dengan memberikan makanan dan sebagainya. Karena ini sangat naif ya Khafilah. Baik, kita akan lihat katanya orang ini dibaptis katanya. Habis itu saya mengambil komitmen, tapi konsultan di gereja itu bilang kalau mengikuti Yesus itu tidak gampang. Dan saya ingin mengambil keputusan yang tidak gampang itu pada umur 17 tahun waktu itu. Saya dibaptis di 1 hari sebelum saya ulang tahun, saya dibaptis. Dan prosesi pas pembaptisan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan dan Roh, Tuhan turut bekerja di dalam proses pembaptisan saya percaya. Karena pada saat saya dibaptis dalam, saya melihat ada merpati yang hinggap di bawah saya, di atas saya. Dan itu pada saat saya tidak tutup mata, itu setelah saya dibangkitkan ke atas dari air, terus saya melihat ada merpati di depan saya. Nah, di situ juga saya percaya Roh Kudus ada karena itu adalah implementasi dari Roh Kudus gitu. Setelah saya dibaptis, saya belum ketahuan untuk masuk Kristen, belum. Baik, katanya setelah dia dibaptis ada merpati dan merpati melambangkan Roh Kudus.
Kemudian tadi dalam kesaksiannya katanya ada di atas, kemudian diklarifikasi lagi, bukan di atas tetapi di depan. Jadi di depan atau di atas kita tidak tahu, ya Alhamdulillah. Yang tahu hanya orang ini. Nah, kita sebetulnya tidak mengarah ke sana, tidak mengcounter hal-hal yang semacam itu, karena itu memang kepribadiannya, kesaksiannya seperti itu, mau dusta ataupun tidak, itu hak mereka. Tetapi kalau misalkan dia sudah menyenggol masalah Islam, apalagi sebelumnya dia sudah mengaku muslim yang taat, muslim yang fanatik, dibesarkan di lingkungan pesantren sampai kelas 6, dia ahli dalam menerjemahkan Al-Quranul Karim. Pada akhirnya pembuktiannya, ya Alhamdulillah, dia mengaku memberikan sesajen kepada yang sudah mati, kepada leluhurnya, kemudian mendatangi orang-orang yang semacam orang yang pintar gitu ya. Maka kami bisa menyimpulkan, jangankan Anda keluar dari Islam, dulu Anda melakukan hal semacam itu sudah ada dalam ranah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Makanya kami hanya meluruskan hal itu saja, ya Alhamdulillah. Daripada yang terakhir tadi kita tidak ikut mengomentari, silakan saja karena itu keyakinan dia. Tetapi kalau misalkan sudah menyenggol masalah Islam, maka insya Allah kami hadir untuk meluruskannya. Ya Alhamdulillah. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jadi sebetulnya sudah terbongkar. Kita bisa sendiri apakah memang orang ini seorang muslim yang betul taat atau justru sebaliknya. Ya Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Jika bermanfaat silakan klik channel subscribe-nya dan jangan lupa tekan jempol notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadzal wa minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.